Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian dimanapun berada. Mari hari ini saya mengajak setiap kita membawa hati kita untuk Tuhan. Arahkan hatimu hanya kepada Dia. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu,
memuliakan Engkau. Haleluya, mulia, ajaib segala perbuatan-Mu Bapa. Haleluya, mulia, perkasa Kau nyatakan kehendak-Mu. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Sungguh baik Engkau Bapa, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur buat hari ini kami boleh memuji menyembah-Mu. Di basarnya kami akan belajar akan firman Tuhan. Urapi setiap kami dan juga hamba-Mu yang menyampaikan firman. Dan biarlah melalui firman hari ini hidup kami semakin diubahkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, saya ucapkan selamat pagi kepada saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di mana pada pagi hari ini senang sekali apabila kita dapat berjumpa kembali dalam program Doa Pagi Online GKI Pondok Daud. Dan saya juga berdoa apabila lewat Doa Pagi Online kita semua dapat dipersiapkan, kita semua dapat diberkati, dan juga Doa Pagi Online pada pagi hari ini itu boleh menjadi sebuah kekuatan, menjadi sebuah rema untuk kita dapat memulai setiap aktivitas kita di sepanjang hari ini. Untuk itu mari kita mulai sharing firman Tuhan pada Doa Pagi Online pada pagi hari ini, di mana kita masih akan belajar tentang yang namanya kerendahan hati. Dan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan juga kita sebagai pengikut dari Tuhan Yesus, maka kita rindu untuk kita boleh meneladani dan juga kita rindu untuk kita boleh belajar tentang sebuah sikap dari Tuhan Yesus yang sering sekali diajarkan kepada murid-muridnya dan juga kepada orang-orang di sekitar Tuhan Yesus sendiri. Untuk itu, saat kita memiliki, saat kita juga menerapkan sikap ini dalam kehidupan kita, maka Tuhan Yesus sendiri juga bilang apabila akan ada ganjaran, akan ada juga keajaiban, akan ada mukjizat, dan juga ada pintu-pintu yang dibukakan oleh Tuhan begitu lebar, begitu luasnya ketika kita memiliki sikap ini. Untuk itu, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, sikap apakah itu yang harus kita miliki untuk kita boleh menjadi seperti pribadi dari Tuhan Yesus? Ya, sikap itu adalah tentang kerendahan hati. Firman Tuhan di dalam kitab Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 8 mengatakan, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib." Amin. Dikatakan di dalam ayat firman Tuhan di atas, apabila dikatakan Tuhan Yesus itu setara dengan Allah, yaitu Allah pencipta dari segala sesuatu, dan juga Tuhan Yesus itu, tetapi Tuhan Yesus tidak melihat itu sebagai sesuatu yang harus dia banggakan atau sesuatu yang harus dia pertahankan.
dalam kehidupannya. Tuhan Yesus justru merendahkan dirinya, yang tadinya dia setara dengan Sang Pencipta. Dia memilih untuk merendahkan dirinya sebagai manusia. Untuk apa? Tentunya untuk menyelamatkan saudara dan saya semua, dan juga untuk menebus setiap dosa-dosa yang sudah pernah kita perbuat atau kita lakukan. Untuk itu, apabila Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kepada kita tentang kerendahan hati, di mana Dia tidak mencuri sebuah kemuliaan dari Allah, di mana Dia juga rendah hati karena Dia tidak ingin terus-terus disamakan dengan Allah Pencipta, tetapi Tuhan rela berkorban untuk menjadi seorang manusia, dan juga Dia bahkan rela mati di atas kayu salib. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan sikap kita terhadap Tuhan Yesus itu sendiri? Apakah kita hari-hari ini kita punya yang namanya kerendahan hati seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Untuk itu pada pagi hari ini saya rindu apabila kita dapat belajar bagaimana kita dapat memperoleh kerendahan hati dalam hidup kita. Yang pertama, kita harus sadar apabila segala sesuatu yang kita miliki dan juga segala sesuatu yang kita dapatkan itu asalnya dari Tuhan. Ulangan 8 ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ayat tersebut di atas mengajarkan dan juga mengingatkan kepada kita semua, apabila kelak atau bahkan saat ini ketika kita sudah menjadi orang yang diberkati, ketika kita sudah menjadi orang yang berhasil, dan bahkan ketika Tuhan mengangkat kehidupan kita tinggi-tinggi ke atas, bahkan hidup kita penuh dengan limpah, hidup kita penuh dengan sukacita, dan juga hidup kita penuh dengan berkat, maka kita diingatkan sekali lagi bahwa itu semua bukan karena kuat dan juga gagah kita, tetapi itu semua karena ada penyertaan, itu semua karena anugerah Tuhan kita mampu untuk mendapatkan kehidupan yang seperti itu. Dan pada pagi hari ini kita juga belajar satu hal, di mana ketika Tuhan mengangkat hidup kita dengan begitu hebatnya, dengan begitu luar biasanya, Tuhan mau pakai hidup kita untuk menjadi berkat bagi orang lain, bukan hanya untuk diri kita sendiri. Untuk itu, mari kita tetap untuk kita bertekun dan juga kita tetap memiliki sikap rendah hati dalam hidup kita. Nah, apa sih ciri-ciri dari orang yang memiliki kerendahan hati selain yang saya sebutkan di atas tadi? Orang yang memiliki kerendahan hati adalah orang yang gampang untuk meminta maaf ketika dia melakukan suatu kesalahan dalam hidupnya. Orang yang memiliki kerendahan hati juga adalah orang yang dengan mudahnya mengucapkan terima kasih kepada orang lain, kepada sesama yang sudah membantu atau menolong atau berperan penting dalam kehidupannya. Dan juga orang yang memiliki kerendahan hati adalah mereka yang terbuka terhadap saran dan juga kritik yang tentunya nanti akan membangun dalam kehidupan yang kita lewati ini. Untuk itu, orang yang memiliki kerendahan hati adalah orang-orang yang selalu memiliki quality time atau memiliki waktu khusus untuk memuji dan juga memuliakan nama Tuhan dalam setiap harinya. Karena apa? Karena lewat pujian, lewat mazmur yang kita agungkan kepada Tuhan, maka kita memiliki waktu untuk bersyukur dan juga kita memiliki waktu untuk kita berkomunikasi, untuk kita berdoa kepada Tuhan, di mana Tuhan juga pasti akan ingatkan kepada kita dan juga Tuhan pasti akan menuntun kita untuk kita boleh menjadi seseorang yang rendah hati dan juga kita boleh dijauhkan dari sikap sombong atau tinggi hati dalam hidup ini. Untuk itu kita juga akan belajar tentang apa yang akan kita terima atau apa yang akan menjadi ganjaran ketika kita menjadi seorang pribadi yang rendah hati. Firman Tuhan dalam Matius 23 ayat 12 berkata, "Barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan." Tuhan mengerti setiap hati, setiap pergumulan dan juga setiap kondisi dari setiap saudara dan saya. Apabila saat ini atau dalam waktu ini saudara merasa sombong atau merasa memiliki tinggi hati dalam kehidupan saudara, maka berhati-hatilah.
karena Tuhan Yesus sendiri yang akan merendahkan hidup kita. Tetapi barang siapa yang merendahkan diri, maka dia akan ditinggikan. Sekali lagi, miliki sikap kerendahan hati dalam kehidupan ini. Amsal 16 ayat 18 berkata, "Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan." Untuk itu kita harus memiliki sikap dan juga kita harus benar-benar belajar menjadi seorang pribadi yang benar-benar rendah hati di dalam kehidupan kita, baik itu kepada sesama kita manusia dan juga di hadapan Tuhan pencipta kita. Amsal 22 ayat 4, ganjaran dari kerendahan hati. Nah, ini adalah reward, ini adalah sesuatu yang akan kita dapatkan ketika kita memiliki rendah hati, yaitu disebutkan ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan juga kehidupan. Untuk itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, siapa yang gak mau untuk dalam kehidupan ini kita mendapatkan sebuah kekayaan, kehormatan, dan juga kehidupan yang menjadi berkat di dalam Tuhan. Tetapi ada sesuatu yang harus kita lakukan, yaitu kita harus hidup taat dan juga kita harus hidup dengan penuh kerendahan hati. Untuk itu, sebagai kesimpulan dari sharing firman pada pagi hari ini, di mana pada pagi hari ini kita kembali diingatkan dari Tuhan, yaitu sebuah pesan, yaitu sebuah yang harus kita pelajari adalah apabila kita diberkati, apabila hidup kita menjadi berkat, itu semua adalah berasal dari Tuhan, dan tidak ada sebuah porsi atau tidak ada sebuah kapasitas dalam kehidupan kita untuk kita boleh menyombongkan segala sesuatu yang kita punya, segala sesuatu yang kita capai, bahkan itu tentang pekerjaan kita, karir kita, keuangan kita, atau pelayanan kita di hadapan Tuhan. Dan juga kita belajar untuk kita boleh menjadi seorang yang rendah hati, maka kita harus memiliki sebuah sikap dan juga kita berani mengambil sebuah sikap, yaitu kita memiliki sebuah quality time bersama dengan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap harinya. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beraktivitas kembali.